dengan NIM belakang 039. Di sini saya akan membahas tentang teknologi yang jadi tulang punggung dunia digital saat ini. Mulai dari konsep dasar jaringan, protokol TCP atau IP dan model OSI, domain name system atau DNS dan IP address, teknologi web seperti HTTP, HTTPS dan HTML, keamanan internet seperti firewall dan VPN, cloud computing dan teknologi virtualisasi, Internet of Things atau IoT, tren terkini seperti 5G dan edge computing, sampai aplikasi teknologi internet seperti e-commerce dan e-learning. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami bagaimana semua itu saling terhubung dan berperan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas apa itu konsep dasar jaringan komputer. Oke, yang pertama kita akan bahas konsep dasar jaringan komputer. Kalian tahu nggak sih apa itu jaringan komputer? Jadi, jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang terhubung agar bisa berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Dan jaringan ini punya tujuan, yaitu yang pertama ada berbagi sumber daya seperti printer, file, ataupun internet. Dan yang kedua itu komunikasi. Komunikasi ini bisa dilalui melalui email, chat, ataupun video call. Yang ketiga ada efisiensi biaya dan waktu, karena terpusat dan terhubung. Dan jaringan ini punya jenis-jenis loh. Yang pertama ada LAN, Local Area Network, yaitu digunakan di ruangan atau gedung yang sama, misalnya seperti jaringan sekolah atau kantor. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, yaitu mencakup satu kota atau kampus besar. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan global, contohnya seperti internet. Dan ada komponen jaringan loh. Yang pertama itu ada hardware, dia mencakup komputer, switch, router, dan kabel. Yang kedua itu ada software, dia mencakup sistem operasi jaringan, misalnya kayak Windows Server atau Linux. Yang ketiga ada protokol, ini merupakan aturan main komunikasi antar perangkat. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang konsep dasar jaringan komputer. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu protokol TCP atau IP dan model OSI. Kalian tahu gak sih kalau komputer itu bisa saling berbicara? Dan ternyata mereka berbicara menggunakan protokol. TCP atau IP merupakan protokol utama internet modern. TCP memastikan data dikirim secara utuh dan berurutan, sedangkan IP menangani alamat pengiriman dengan menerima data, yaitu menggunakan IP address. Model OSI atau Open System Interconnection, model referensinya mempunyai 7 lapis, digunakan untuk memahami proses komunikasi data. Yang pertama itu ada physical. Ini merupakan pengiriman bit melalui media fisik seperti kabel atau sinyal. Yang kedua ada data link, dia berfungsi mendeteksi dan koreksi kesalahan antar perangkat. Yang ketiga ada network, dia menentukan route datang atau routing. Yang keempat itu ada transport, dia membagikan data ke paket dan memastikan sampai. Yang kelima ada session, dia membangun dan menjaga sesi komunikasi. Yang keenam itu ada presentation, yaitu konversi data, encryption, dan konversi. Dan yang ketujuh ada application, merupakan interaksi langsung dengan pengguna, bisa menggunakan web atau email. Selanjutnya kita akan membahas mengenai domain name system atau DNS dan IP address. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu IP address? IP address adalah alamat unik yang digunakan perangkat untuk berkomunikasi. Contohnya tuh seperti 192.168.1.1. Sangat unik bukan? Komunikasi hanya mengenali angka ini. Sedangkan DNS atau domain name system, karena manusia lebih mudah mengingat nama, jadi DNS ini menerjemahkan nama domain seperti google.com menjadi IP address. Cara kerja DNS yaitu kamu ketik youtube.com, komputer minta bantuan ke DNS server, lalu DNS server kasih tahu, oh itu IP-nya 142.250.46.206. Komputer langsung terhubung ke server tujuan. Jadi DNS ini membuat internet lebih mudah digunakan dan tidak bergantung pada pengingat angka saja. Materi selanjutnya yaitu ada teknologi web seperti HTTP, HTTPS, dan HTML. Kalian tahu nggak sih apa itu HTTP? HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol dasar yang digunakan untuk mentransfer halaman web dari server ke browser. Sedangkan HTTPS atau HTTP Secure merupakan versi aman dari HTTP. Jadi dia menggunakan encrypt HTLS atau Transport Layer Security agar data tidak bisa dibaca orang lain saat dikirim. Jadi sangat privasi banget nih kalau HTTPS.
Sedangkan HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa struktur halaman web. Contoh kodenya seperti ini. Jadi HTML ini menentukan konten, HTTP atau HTTPS mengantar data dari server ke browser. Nah, selanjutnya kita ke keamanan internet seperti firewall atau VPN. Kalian tahu nggak sih apa itu firewall? Jadi, aku kasih tahu kalau firewall itu merupakan sistem keamanan jaringan yang menyaring lalu lintas data. Jadi, fungsinya itu untuk memblokir akses yang mencurigakan, mencegah serangan dari luar, mengatur aturan siapa yang boleh masuk keluar dari jaringan. Sedangkan VPN atau Virtual Private Network ini membuat terowongan pribadi di internet, di mana data kamu dikirim dalam bentuk transkrip. Jadi, fungsi VPN ini seperti menyembunyikan IP kamu, mengamankan koneksi di WiFi publik, menghindari sensor dan pembahasan geografis. Idealnya firewall dan VPN ini digunakan bersamaan untuk melindungi dan perlindungan data kamu secara maksimal. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang keamanan internet. Sekarang kita akan membahas tentang cloud computing dan teknologi virtualisasi. Kalian tahu nggak sih apa itu cloud computing dan virtualisasi? Jadi, cloud computing adalah teknologi di mana data dan aplikasi tidak lagi disimpan dalam komputer lokal, tapi di internet seperti cloud. Contohnya kayak Google Drive dan Dropbox. Manfaatnya antara lain bisa diakses di mana saja, tidak butuh perangkat mahal, dan lebih efektif dan efisien. Sedangkan virtualisasi, dia seperti teknologi yang memungkinkan satu komputer fisik menjalankan banyak sistem virtual secara bersamaan. Manfaatnya itu dia hemat biaya server, mudah memindahkan sistem, dan digunakan oleh semua layanan cloud. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai IoT atau Internet of Things. Jadi, IoT ini merupakan jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet dan bisa mengirim data tanpa interaksi manusia. Jadi, dia bisa mengirim tanpa kita harus bertemu dengan manusia lain. Contohnya seperti smartwatch, kamera CCTV yang bisa dipantau dari HP, kulkas pintar yang bisa pesan makanan otomatis, dan lain-lain. IoT memang membuat hidup kita menjadi lebih praktis, tapi juga butuh perhatian ekstra dalam hal keamanan dan privasi data. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Kalian tahu nggak sih sekarang di jaringan tuh lagi ada tren apa? Dan tren 5G dan edge computing. Jadi 5G ini merupakan generasi kelima jaringan seluler. Dia memiliki keuntungan seperti kecepatan super cepat hingga 10 kali daripada 4G. Latensi lebih rendah, cocok untuk IoT, kendaraan otonom, dan game online. Dan sekarang juga sudah banyak yang menggunakan jaringan 5G ini. Sedangkan edge computing merupakan proses pengolahan data yang dilakukan di dekat pengguna, bukan di pusat data jauh. Keuntungannya itu ada respon lebih cepat, hemat bandwidth, cocok untuk aplikasi real time, misalkan seperti mobil otonom. Selanjutnya itu ada aplikasi teknologi internet, seperti commerce dan e-learning. Kalian sudah menggunakannya? Setiap hari kali ya? Jadi e-commerce itu merupakan teknologi internet yang memungkinkan proses jual beli secara online, seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, dan aplikasi lainnya. Jadi dalam aplikasi itu terdapat fitur keranjang Belanda, pembayaran digital, dan pengiriman otomatis. Sedangkan e-learning itu merupakan teknologi internet yang memudahkan kita untuk belajar tidak lagi harus di kelas. Dengan e-learning, siswa bisa mengakses materi kapan saja, ikut kelas online via Zoom atau Google Meet, ujian online, dan kirim tugas langsung. Jadi internet ini telah mengubah cara kita untuk berinteraksi dan belajar. Jadi kita bisa menggunakan cara online. Tadi merupakan pembahasan singkat tentang teknologi jaringan dan internet, mulai dari bagaimana komputer bisa berkomunikasi sampai bagaimana sih data bisa terkirim dengan aman. Dan ada teknologi masa kini seperti cloud, IoT, 5G, dan bagaimana semua itu bisa digunakan dalam kehidupan nyata. Dan mungkin nanti akan semakin besar atau semakin baik digunakan. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri.